Halo semuanya, saya Argia Margareta dengan NIM L1A023089 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai topik yakni fotosintesis. Eits, sebelumnya kenalan dulu yuk sama apa itu metabolisme dan anabolisme. Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Nah, metabolisme dibagi jadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Anabolisme adalah proses pengubahan senyawa anorganik menjadi organik, terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Secara bahasa, fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Tidak hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis, beberapa spesies bakteri, protista, dan alga juga dapat melakukannya asalkan mereka memiliki pigmen warna yang dapat menyerap spektrum cahaya tampak. Sederhananya, fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan hanya membutuhkan 4 unsur utama, yaitu karbon dioksida, air, klorofil, dan dibantu oleh cahaya matahari. Proses ini pada akhirnya akan membentuk glukosa dan oksigen yang akan disimpan dan dimanfaatkan oleh tanaman dan lingkungan sekitarnya termasuk manusia. Pada fotosintesis terdapat dua reaksi, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di bagian grana. Pada reaksi terang, terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap cahaya matahari dan memecah air, lalu menghasilkan oksigen dan energi berupa adenosin triphosphate atau yang biasa dikenal dengan ATP. Selanjutnya ada kebalikan dari reaksi terang, yakni reaksi gelap. Jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson sehingga disebut sebagai reaksi Kelvin-Benson. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kelancaran fotosintesis yang berlangsung sepanjang hari untuk memproduksi oksigen, makanan, dan energi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda loh. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Tanaman C4 contohnya seperti tebu, jagung, dan sorghum memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Sedangkan tanaman C3 seperti kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum memiliki titik jenuh cahaya, sehingga pada intensitas tinggi tidak akan dapat meningkatkan intensitas fotosintesis. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal proses fotosintesis pada setiap tanaman juga berbeda-beda. Tanaman C4 memiliki suhu optimal lebih tinggi dibandingkan tanaman C3, yakni antara 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan tanaman C3 memiliki rentang suhu optimal yakni 20 sampai 26 derajat Celcius. Yang ketiga ada konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Salah satu hasil samping dari fotosintesis adalah oksigen. Semakin banyak oksigen, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sementara itu, karbon dioksida merupakan bahan dasar dari fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Selanjutnya, ayo kita bahas fun fact yang berkaitan dengan topik fotosintesis. Yang pertama ada kloroplas, merupakan organel unik yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Sehingga kloroplas memiliki tanggung jawab penuh untuk proses fotosintesis. Artinya, tanpa adanya kloroplas, tanaman atau makhluk hidup tersebut tidak dapat menciptakan energi.
Nah, kloroplas sendiri memiliki 5 bagian utama, yakni membran dalam, membran luar, stroma, tilakoid, dan grana. Selanjutnya, tahu nggak sih bahwa 50-80% oksigen di bumi berasal atau didapat dari lautan? Karena oksigen tersebut dihasilkan oleh alga dan fitoplankton yang ada di dalam laut, bukan dari tumbuhan yang ada di daratan bumi loh. Ngomongin soal fitoplankton, fitoplankton merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Kelimpahan fitoplankton dan kandungan klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Nah, selain berpengaruh terhadap oksigen yang ada di bumi, fitoplankton juga membantu dalam memberikan informasi mengenai kondisi suatu perairan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention dan sampai jumpa di tugas video lainnya.